Halo guys, balik lagi sama gue Febian di seri Tech Now yang ke-43 untuk ngebahas 10 kabar Tekno yang sedang trending hari ini guys. Jadi mulai dari kabar terbaru di Android 12, ada juga Apple yang bakal ngerilis iPhone tanpa port, sampai aplikasi Android yang kabarnya bakal diusung Microsoft ke Windows 10 yang terbaru. Oke, kabar pertama ini kabar gembira ya buat kalian yang aktif di Twitter, karena setelah cukup lama ditutup untuk bikin sistem verifikasi yang baru, Twitter baru aja ngumumin kalau bakal ngebuka lagi guys verifikasi account di awal 2021 nanti. Jadi kalian yang pengen dapet centang biru bisa mulai bersiap ya untuk dapetin verified badge di Twitter. Syaratnya juga udah dijelasin Twitter ya, kalian bisa cek aja linknya di deskripsi video ini guys. Dan tentunya akun pemerintahan, perusahaan, brand, organisasi, media itu pasti bisa request ya, dan untuk aktivis dan juga orang umum yang ngerasa punya influence juga bisa daftar dengan syarat tentunya aktif di Twitter dan juga reputable di luar Twitter. Dan sekarang kabar yang kedua guys, ini datang dari Microsoft yang kabarnya mulai berencana untuk mengusung aplikasi Android ke Windows 10. Jadi mulai ada pembicaraan ya ini di Microsoft untuk menanamkan Android Runtime ke dalam Windows 10. Biar pengguna Windows 10 nantinya bisa install dan jalanin aplikasi Android di Windows. Ini bukan pertama kalinya ya mereka nyobain ini guys. Di tahun 2017 lalu, kalau kalian ingat, itu Windows 10 Mobile pernah bisa jalanin aplikasi Android dengan Project Astoria. Jadi game dan aplikasi Android bisa jalan ya di Windows 10 Mobile, dan gue sempat nyobain juga waktu itu dan emang jalan. Dan sekarang hal yang sama mungkin mau mereka bawa ya ke Windows 10 Desktop di tahun 2021 nanti. Nah, aplikasi Windows ini kan sebenarnya udah banyak banget ya, dari yang game sampai tools semua ada. Beda dengan Windows 10 Mobile yang dulu emang miskin aplikasi. Tetapi dengan dijalankannya aplikasi Android di Windows ya bakal makin banyak lagi nih pilihan aplikasi bagi pengguna Windows. Dan mungkin bisa memperkaya juga ya aplikasi di Windows 10X yang emang ditujukan nih untuk mobile device yang multi-screen. Jadi kalian tulis aja di kolom komentar apa pendapat kalian tentang rencana Microsoft ini. Apakah seneng ataukah enggak? Dan sekarang kita langsung aja ya lanjut ke kabar yang ketiga. Dan setelah bikin kejutan dengan MacBook berchipset ARM, Apple dikabarkan mulai berencana guys untuk rilis iPhone tanpa port. Jadi kabarnya salah satu versi iPhone ya yang bakal dirilis di tahun depan itu bakal dirilis nggak ada port. Jadi untuk charging itu pakai wireless charging, dan untuk transfer data itu juga mengandalkan wireless transfer. Ini bukan hal yang baru ya sebenarnya di Android, karena sudah pernah ada juga beberapa brand yang mamerin smartphone portless. Kayak misalnya ada Meizu Zero dulu ya. Kemudian ada Vivo Apex 2019 yang pernah gua review juga di sini. Cuman emang sampai saat ini masih sebatas konsep ya, dan belum terjual luas juga di pasaran. Dan kalau Apple bener bakal menghadirkan Apple Portless, maka ini bakal pertama kalinya nih smartphone tanpa port terjual luas ke konsumer. Dari 4 seri iPhone yang dirilis tahun depan, kabarnya salah satu aja ya yang bakal portless atau nggak punya port. Bisa jadi iPhone 13 Pro Max karena yang paling mahal dan paling premium, atau bisa juga yang iPhone 13 mini ya, untuk testing market dulu dan ngelihat seperti apa ketertarikan market terhadap HP tanpa port ini. Anyway, ini bakal menarik banget guys, karena kalau suatu saat smartphone tanpa port ini bener-bener jadi tren, maka kerutan kabel kayak gini guys, ini bakal segera berakhir. Oke, sekarang kita lanjut ya ke kabar yang keempat. Ini masih dari Apple yang kabarnya bakal ngerilis cukup banyak Mac baru dengan desain yang baru juga ya di kuarter kedua atau ketiga dari tahun 2021 atau tahun depan guys. Dan kabarnya sih ada MacBook 14 inch dan 16 inch yang bakal di-redesign, dan mungkin juga bakal pakai chip ARM juga ya, kayak yang sekarang udah dirilis kemarin. Dan ada juga 24 inch iMac dan versi kecil dari Mac Pro. Ini juga bakal pakai ARM guys. Jadi Apple bakal habis-habisan ya untuk pakai chipset buatan mereka sendiri di Mac. Ada juga iPad Air baru dengan mini LED backlight ya mungkin, dan juga 5G support. Terus ini kabarnya juga Apple bakal ngerilis iPad murah yang ditunggu-tunggu banyak orang nih guys. Dan entah benar atau enggak, tapi sempat ada rumor juga kalau Apple bakal ngerilis iPad Pro dengan layar OLED ya di tahun 2021, yang harusnya sih bakal bikin baterai iPad Pro ini jadi lebih hemat ya dibandingkan sekarang yang masih pakai IPS LCD. Dan juga ada AirPods generasi ketiga yang kali ini bakal hadir dengan desain yang mirip dengan AirPods Pro, tapi tentunya nggak ada noise cancellation-nya guys. Oke, sekarang kita langsung aja lanjut ke kabar yang kelima. Ini buat kalian penggemar Poco. Hari ini Poco M3 udah resmi dirilis Xiaomi. Ini seri Poco yang cukup menggoda ya sebenarnya, karena desainnya yang cukup beda.
dengan modul besar di kamera belakang. Desain belakangnya juga pakai finishing matte anti fingerprint ya, jadi nggak gampang nempel nih kotor-kotor di tangan kita. Dan bakal punya baterai besar juga 6000 mAh dengan 18 watt charge. Nah menariknya Xiaomi mengklaim ya kalau baterainya ini bakal tetap awet dan nggak menurun performanya meskipun udah dipakai 2,5 tahun. Lumayan juga sih ya kalau memang benar. Dan selain baterai besar, Poco M3 juga menggunakan layar 6,53 inch Full HD Plus IPS LCD ya dengan 60 Hz refresh rate. Jadi refresh rate-nya sekarang pakai yang standar ya. Kemudian ada triple kamera belakang dan Snapdragon 662 dengan kombinasi 4 GB RAM, varian storage sampai di 128 GB guys. Dan di luar sih harganya ini bakalan start di 2 jutaan aja. Jadi termasuk murah ya Poco M3 ini. Belum tahu nanti kalau datang ke Indonesia secara resmi bakal dijual dengan harga berapa, tapi menurut gua bakalan murah juga guys untuk harga resminya di Indonesia. Oke, sekarang kita lanjut ke kabar yang ke-6 ya. Ini lagi-lagi kabar yang bikin Intel was-was. Karena trennya, nggak tahu, semua kok pada rame-rame ya untuk migrasi dari Intel ke ARM. Dan kali ini Google kabarnya juga bakal ngerilis tablet Chromebook ya, yang berbasis Snapdragon 7C, yang tentunya adalah chipset ARM. Dan ukuran layarnya 11 inch dengan resolusi QHD, support pen, dan kabarnya juga bakal mungkin ini bakal convertible ya, alias punya keyboard cover kayak Microsoft Surface. Sayangnya Indonesia bukan market utama ya dari Chromebook ini, jadi ya meskipun nanti udah dirilis global, kemungkinan besar sulit buat kita untuk bisa nemuinya versi resminya di Indonesia guys. Dan kabar yang ketujuh ini Samsung Eropa baru aja ngumumin line up 2021-nya guys, yang mungkin kedepannya juga bakal hadir ke Indonesia, yaitu Samsung A12 dan A02s atau A02s. Dan Samsung A12 ini dijual seharga 179 euro ya di Eropa atau sekitar 3 jutaan rupiah dengan 4 kamera belakang. Variannya sampai di 6 GB RAM, 128 GB storage dan layarnya 6,5 inch HD Plus. Sedangkan Samsung A02s ini malah lebih murah lagi dengan harga 150 euro atau sekitar 2,5 jutaan rupiah karena punya resolusi kamera dan specs yang lebih rendah. Tapi meskipun beda harganya dan beda serinya, keduanya sama-sama punya baterai 5000 mAh dan 15 watt fast charging. Dan menarik nih ya untuk ditunggu kehadirannya di Indonesia. Oke, sekarang kita lanjut ke kabar yang ke-8. Ini udah ada sertifikasi TINA ya untuk Oppo Reno 5 Pro 5G yang kalau dari datanya sih tertulis bakal pakai layar 6,55 inch AMOLED Full HD Plus. Kemudian baterainya sekitar 4250 atau 4200 mAh ya. Dan ada 64 megapiksel quad kamera belakang dengan 32 megapiksel kamera selfie. Kabarnya sih bakal ada 3 seri Oppo ya yang dirilis, yaitu Oppo Reno 5, Oppo Reno 5 Pro, dan Oppo Reno 5 Pro Plus ya, yang masing-masing bakal pakai chipset berbeda guys, yaitu Snapdragon 765G, MediaTek Dimensity 1000 Plus, dan Snapdragon 865. Ini yang paling fleksibel ya nanti ya. Dan lanjut ke kabar yang ke-9 nih. Ini datang dari Android 12 yang kabarnya bakal menjadikan bagian penting dari Android, yaitu Android Runtime jadi mainline modul. Artinya Android Runtime ini bisa langsung diupdate ya oleh Google tanpa harus menunggu update dari brand atau dari OEM. Dan di satu sisi ini sebagai pengguna kita tentu bisa menikmati Android yang lebih up to date tanpa harus menunggu update dari brand yang terkadang sangat lama atau bahkan nggak diupdate ya. Banyak brand yang habis rilis nggak diupdate sama sekali untuk OS-nya ini. Tapi di sisi lain Google juga makin punya kendali penuh ya atas sistem operasi Android yang sebenarnya juga merupakan open source guys. Dan kabar terakhir untuk hari ini adalah munculnya beberapa render Samsung Galaxy S21 ya yang terlihat dari desain case yang mulai banyak diproduksi. Jadi kelihatan ya di sini guys, untuk seri Galaxy S21 atau S21 Plus itu ternyata menggunakan layar flat, terus terlihat juga triple kamera belakang ya, yang kabarnya bakal kombinasi 12 megapiksel main dan ultra wide kamera serta 64 megapiksel zoom kamera. Jadi zoomnya ini lebih besar biar kalau di zoom gambarnya tetap detail dan nggak pecah. Nah, gambar ini melengkapi render sebelumnya yang juga sempat muncul ya di Samsung Galaxy S21 dan S21 Ultra. Jadi itu guys, 10 kabar trending di dunia teknologi yang bisa gua bagiin hari ini. Kalian bisa komentarin dan kasih pendapat juga tentang kabar-kabar ini. Kalau suka dengan segmen Tech Now ini, kalian bisa tulis juga di kolom komentar. Biar nanti kalau emang banyak yang minat, bakal gua usahain untuk update lebih rutin lagi. Dan gua Febian dari Kepo Techno pamit dulu guys. Kita bakal ketemu lagi di video Tekno menarik lainnya besok.